Alhamdulillah, ini ada feedback suara ya. Alhamdulillah kita hari ini masuk ke pertemuan keempat dan sesuai dengan mahasiswa akan beri kesempatan untuk menganalisis dari tema yang sudah diberikan. Kemudian Bapak dan Ibu kelompok akan menganalisis begitu ya. Kemudian memberi komentar ataupun mungkin menyampaikan makalah yang memang sudah diarahkan di pertemuan pertama. Kemudian setelah itu mungkin akan ada diskusi dipandu oleh kelompok yang tampil, dan di kelompok yang tampil nanti siapkan satu orang moderator, dan setelah selesai di akhir sesi ada penguatan dari para dosen. Demikian. Sebelumnya kita membaca suratul Fatihah dulu agar apa yang akan kita laksanakan dalam perkuliahan Thalabul Ilmi ini menjadi berkah dan bermanfaat. Niatan kulis salihah al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabizidni ilman warzuqni fahman raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pembuka dahulu dari Pak Dr. Waska atau arahan. Mangga Pak Dr. Waska. Ya, terima kasih Bu Helma dan Assalamualaikum Bapak dan Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Saya sedikit ada khawatir sebetulnya, walaupun saya tidak punya alasan kenapa saya khawatir gitu kan ya. Apakah Bapak dan Ibu sekalian hari ini siap untuk presentasi, menyampaikan rencana, ya, kemudian menyampaikan rencana matang? Saya kira saya agak khawatir. Tapi kalaupun kekhawatiran saya itu tidak beralasan, alhamdulillah syukur. Ternyata misalnya Bapak dan Ibu sekalian sudah memahami apa yang harus ditindaklanjuti dari yang sudah disampaikan tempo hari ya. Kalau tidak salah beberapa minggu sebelum ini sudah disampaikan tentang rencana inisiatif dan topik inisiasi yang dibagikan per kelompok, ada 8 kelompok gitu kan ya gitu. Nah, mungkin Bu Helmawati mungkin ya, seandainya hari ini tidak siap untuk presentasi masing-masing kelompok, maka paling tidak yang bisa dikemukakan adalah progresnya seperti apa. Progres misalnya ya gitu. Satu, kelompok yang pertama yang harus mengupas soal Sheldon, apakah itu sudah dipahami, sudah ditransfer ke dalam topik kajian yang mau dijadikan semacam proyek nanti, dan kemudian rencananya di mana itu akan dilakukan kajiannya itu ya, dan kemudian rencananya akan seperti apa. Mungkin itu yang paling penting ya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman itu sebenarnya udah benar-benar siap, itu akan sangat baik gitu. Intinya kayak begitu ya. Nah, kalau boleh saya review sedikit, di sini ada 8 kelompok. Buki gandeng ya. Punten-puntennya. Ya, ada 8 kelompok gitu kan ya. Mungkin pertanyaan pertama dulu deh Bu Helma ya, buat teman-teman. Sudah diatur kan kelompoknya ya? Di situ saya lihat ada di dalam progresnya yang diberikan. Sudah terada. Nah, sekarang cobalah masing-masing kelompok sebetulnya actual standingnya seperti apa, posisi aktual saat ini seperti apa kelompok itu. Nah, itu aja mungkin diberikan penjelasan oleh masing-masing dulu aja. Saya kira begitu aja ya dulu Bu Helmi ya. Bu Helmi. Tadi malam saya ketemu dengan seorang mahasiswa di UT, Bu Helmawati, ya namanya Helmi. Jadi saya ingat ke Bu Helma terus semalaman itu. Ya. Helma Helmi jadinya ya Pak ya, kembar siam. Oke, saya sih mungkin ingin mengkondisikan demikian ya. Ini pengantar dari saya seperti itu. Coba bisa nggak di report ya, seperti misalnya ini kelompok 1 ya. Ada Iqbal Firmansyah, ada Cecep Jainuddin, ada Sugeng Pujiono, ada Ahmad Diyah Syalah, ada Muhammad Iqbal, dan seterusnya. Bagaimana kalau kelompok itu melaporkan
actual standing hari ini seperti apa gitu kan. Gitu aja Bu Helma ya. Nanti Ya, kalau Pak sudah Dokter. masing-masing melaporkan, mungkin kita berikan arahan seperti apa berikutnya gitu ya gitu. Siap, siap Pak Saya Dokter. kira begitu ya gitu. Oke. Baik, Bapak Ibu, kalau Pak Dokter Waska agak-agak khawatir, kalau saya yakin Bapak Ibu sudah berupaya maksimal begitu ya. Mari kita laporkan Oke. apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan begitu saja. Oke, Silakan kelompok oke. satu, Ya. moderatornya. Host, silahkan diberi kesempatan untuk teman yang tampil hari ini untuk bisa share screen. Disable Siap, semua, Bu. disable semua partisipan aja. Able semua partisipan untuk share screen. Yap. Saya enable dulu, Bu ya. Siap. Ya, udah, Bu. Oke, hatur nuhun. Mangga kelompok satu. Kalau di gambaran saya itu sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, baik, siap. Assalamualaikum Pak Waska, Pak Dokter Waska, Pak Bu Helma. Izin yang lain, mohon maaf teman-teman mewakili saya dari kelompok satu. Ini ada Pak Iqbal, Pak Sugeng, Pak Yasha, dan Pak Cecep. Dari kelompok kami, alhamdulillah kami sudah mereview apa-apa yang harus kami baca. Kami berusaha karena berbahasa Inggris, kami berusaha menerjemahkan, berusaha memahaminya itu dengan menerjemah, walaupun bukan tugasnya diterjemahkan, tapi kami berusaha memahami dulu apa itu organisasi dan sebagainya yang ditugaskan. Kemudian kami juga berdiskusi, ada diskusi kelompok internal di dalam grup WhatsApp, dan kami menentukan objek penelitian yang mungkin nanti akan eh, ditempatkan di LKP Sugeng, Pak Sugeng ya, Sugeng Rahayu ya. Saya mohon maaf, nanti mohon dilengkapi. Sugeng Kemudian Sejahtera, Bro. Sugeng Sejahtera. Nah, Ya, ada Pak Sugeng yang LKP tadi belum Sugeng ada soalnya. Sejahtera. Di sini. Sebetulnya ini Nah, itu yang mobil bis, menyampaikan juga Pak. harusnya Pak Sugeng, tapi karena belum ada tadi sudah langsung aja lah. Kemudian kami menentukan objek, kemudian ada substansi yang mungkin akan kami teliti, di mana letak substansinya, kemudian eh, di Rabu yang akan datang kami akan mengadakan pertemuan ke lapangan. Seperti itu. Mudah-mudahan seperti ini yang diharapkan, atau kalau misalkan ada yang dipertanyakan lagi, kalau ada yang harus ditambahkan, mudah-mudahan yang lain ditambahkan, atau Pak Dokter misalkan boleh mengarahkan, mohon arahannya. Terima kasih, jazakallah khairan. Itu kelompok satu ya. Mau dilanjut sampai semuanya dulu aja ya Bu Helma ya gitu. Ini mohon maaf, ini masih kelompok satu untuk menyampaikan semua, atau Saya kira kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, sudah ya? segitu aja dulu. Biar kami pengen tahu dulu kelompok yang lain seperti apa ya. Gitu. Nanti Betul. ujung-ujungnya akan kita risam seperti apa seharusnya yang harus dicapai pada perkuliahan siang ini. Dan kemudian nanti di follow up minggu depan ya gitu. Oke, dilanjutkan aja ke kelompok yang berikutnya ya gitu. Betul, ini mohon maaf karena semengerti kami, setiap kelompok menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan dulu, walaupun bukan presentasi kelompok satu semuanya dipresentasikan, bukan seperti itu. Mohon maaf, itu sepengertian kami. Oke. Iya, saya kira nggak apa-apa gitu dulu aja lah ya. First run seperti dulu aja ya. Running dulu, saya pengen denger dulu progres masing-masing kelompok lah ya gitu.
Gitu aja Bu Helma ya, supaya adil semuanya bicara dulu deh, melihat kelompoknya dulu. Setelah itu nanti kita berikan masukan apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditindaklanjuti ya gitu. Silakan kelompok berikutnya. Mohon maaf Pak, kalau kelompok berikutnya kelompok 2 berarti ya? Ya, Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu, Bapak dosen dan rekan-rekan yang kami hormati. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota ya, Pak Asep Suryanto, kemudian Pak Sofyan Terenggana, Ibu Winda Cantika, saya sendiri yang mewakili rekan-rekan untuk menjelaskan report sementara ya, Rita Semaramukti dan Pak Dadang Rosada dari kelompok 2 mencoba untuk menjelaskan report progres kelompok kami di kelompok 2 sebetulnya tidak terlalu jauh dengan apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Misbahuddin ya di kelompok 1 bahwa perjalanan perkuliahan ini juga kami mencerna dulu gitu ya harus bagaimana gitu. Ternyata di minggu kedua alhamdulillah kita sudah mulai membuat gitu ya, membagi kemudian membuat terjemahan itu dianalisa gitu. Kemudian hasil dari analisa itu sendiri sebetulnya sudah sempat kita buat PPT-nya laporannya gitu. Mungkin nanti kalau sempat kita share screen sebentar gitu. Tapi untuk kajian berikutnya apakah kita akan membuat penelitian ataukah nanti ya atau membuat buku ini memang masih dalam pembahasan di kelompok kami, Pak. Permohonan maaf karena kita masih belum menentukan akan mengambil yang disesuaikan memang dengan chapter yang kita bahas gitu ya, Bu ya. Tapi belum menentukan kajiannya ini akan di mana gitu tempatnya karena masing-masing masih memberikan analisa dari apa yang sudah kita terjemahkan sebetulnya. Kelompok kami dalam menerjemahkan juga masih ada beberapa hal yang memang ini arahnya sebetulnya kemana gitu karena book chapter ini juga pemahaman kami tidak hanya sebatas menerjemahkan tetapi bagaimana kami mengambil kajian dari yang kita buku ini menjadi sebuah penelitian di kelompok kami seperti itu. Insya Allah kalau misalnya diberi kesempatan sebentar untuk share screen PPT, bagaimana Pak Dadan? Apakah bisa atau bagaimana? Boleh Bu tunggu 2 menit ya Bu ya? Enggak, tapi ini baru yang lain kita dulu mungkin nanti. boleh. Itu yang ini ya, yang hasil terjemahan begitu kan Pak Dadang ya kita kemarin memang dibagi-bagi Pak tugasnya karena kita juga masing-masing ada ininya ya, ada hal yang harus kita analisa masing-masing seperti itu. Sementara barangkali masih seperti itu Pak, Bu Helma. Sambil menunggu Pak Dadang bisa share screen. Bu Rita. Ya. Atau ya. Atau mungkin nanti sambil menunggu ya. mungkin ada yang mau saya sampaikan juga tentang tugas kita gitu ya Bu Rita. Terima kasih Bu Rita. Izin Pak Dokter, Bu Dokter. Nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Sofyan Terenggana. Kita sudah membuat PPT Pak tentang perencanaan kita. Namun emang kelihatannya masih mentah karena tema yang diberikan ke kelompok kami atau dibagi ke kelompok kami ini tentang pergeseran paradigma dalam filosofi manajemen. Tantangan masa depan dalam organisasi global. Ini
kita sudah mencoba menganalisis dibagi-bagi dari tiap kelompok, namun nanti arahannya seperti apa. Nah, ini kita menunggu juga dari arahan Pak Dokter, karena setelah kami kaji, ini beberapa hal ini sebenarnya tantangan ini betul-betul bisa lebih ditekankan kembali di dalam manajemen organisasi, karena pola pola sekarang itu agak sedikit berbeda ya dengan kondisi-kondisi mungkin ketika apa namanya penulis ini memberikan arahan di dalam paradigmanya tersebut gitu, sehingga kami juga harus mengkaji lebih lanjut Pak Dokter dalam kedepannya mau seperti apa. Nah, ini apakah kajiannya sama tadi seperti yang disampaikan oleh kelompok 1? Apakah kita harus terjun ke lapangan langsung, atau kita hanya mengkaji beberapa literatur yang bisa kita analisis yang disesuaikan dengan tulisan yang tadi disampaikan. Itu mungkin Pak Dokter yang kemarin kita diskusi kelompok dengan tim yang ada berempat. Kebetulan Alhamdulillah Pak Dadang bergabung, dan ini juga memberikan kekuatan kepada kita di minggu-minggu belakang, dan sehingga kami bisa lebih mengarahkan kemana nih arahannya untuk kegiatan yang kita laksanakan. Itu mungkin untuk sementara Pak Dokter. Untuk selanjutnya mungkin diserahkan ke Bu Rita. Mangga Bu Rita. Ya, terima kasih Pak Asep. Kalau sempat diizinkan mungkin sekitar 5 menit untuk itu share screen yang sudah dibahasnya. Pak Dadang sudah bisa? Bu Rita? Ya, Pak Sofyan. PowerPoint-nya Bu, Pak boleh, Dokter. boleh. Ya, Kalau silakan. sudah siap, Atau ada tambahan dulu. Oh, mangga silakan Pak Sofyan. itu aja. Kalau memang Pak Dadang belum siap untuk ini, masih ada teknis, Progres ya. agar teman-teman tidak terlalu lama menunggu. Ya, betul. Nanti aja setelah selesai kelompok 8, kita bisa maju lagi untuk menampilkan itu, biar Pak Dadang lebih Ya, mudah. betul. Gitu. Baik. Kalau begitu memang Boleh ya. bagaimana Pak Dadang? Silakan. Pak Dadang, bagaimana tadi? Rita, mungkin Boleh kelompok lain dulu Bu. Ya, berarti Boleh begitu. kelompok lain dulu. Ya, silakan. Ibu Bapak yang kami hormati, barangkali memang sementara report dari kelompok kami seperti itu, Bu. Jadi kita masih progres dalam nanti arah kemana kajian yang akan kita ambil. Sementara kalau untuk terjemahan dan analisa, alhamdulillah memang sudah kita selesaikan. Itu saja dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatian dan nanti akan kita lihat bagaimana masukannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus saja running sama kelompok berikutnya ya. Running aja dulu. Saya pengen dengar dulu kelompok yang lain. Silakan kelompok berikutnya, kelompok 3. Baik, terima kasih. Izin Pak Muhammad Reza, Pak Muhammad Restu, Pak Muhammad Reza, Pak Bari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, Allahumma wabarakatuh. sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala ma ba'du. Yang terhormat dosen Ampuh, yang kami hormati dan membanggakan teman-teman kelas B. Untuk progres di kelompok 3 sepertinya masih sama dengan kelompok yang lain juga. Kami baru menerjemahkan dan membaca apa yang ada di halaman 155 sampai 175 di bukunya Barat Takar. Kemarin juga sempat ngobrol sih, baru via WA Pak. Kami baru bisa berkomunikasi, bisa kumpul bersama teman-teman satu kelompok. Intinya teman-teman juga belum bisa menentukan lokusnya. Kalau objek kajian kalau dibaca itu sudah terbaca sih itu untuk masyarakat tertentu atau individu masyarakat tertentu gitu. Tapi kita belum bisa menentukan lokusnya itu di mana. Mungkin sama dengan teman-teman yang lain. Untuk substansi kajiannya juga
karena mungkin banyak juga belum bisa gitu, kami semua belum mengambil kesimpulan apa nih yang akan khusus dikajinya gitu. Apa selain itu juga mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Pak Bari atau Kang Reza atau Pak Muhammad Restu? Sama Bu kayak yang Ibu. Paling tambah-nambahin dikit aja. Suara saya jelas nggak? Mohon maaf. Soalnya saya pakai komputer Pak. Bu, jelas nggak? Jelas sekali Jelas, Pak Pak. Bari. Oke. Paling kita baru baca-baca dari H155 sampai 175 tentang manajemen filosofi dan apa? Dan pandangan dunia globalisasi lah tema kita. Jadi kita baru ngebagi-bagi ini Pak, baru ngebagi-bagi subbabnya. Baru ngebagi subbabnya apa yang dibaca sama Bu Eli, apa yang dibaca sama rekan-rekan saya. Dan nanti setelah yang sudah bisa dianggap setelah baca-baca lah, baru kita diskusi lebih lanjut Pak. Soalnya ya apa yang dikatain Bu Eli betul juga, kita belum nemuin lokusnya karena secara partisipasi kita belum baca semuanya mungkin ya Pak. Gitu mungkin kalau dari saya Pak Dokter, Bu Dokter. Oke. Terima kasih. Teman-teman yang lain yang ingin menambahkan? Sudah cukup? Baik, mungkin itu Pak Dokter dari kelompok tiba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggak apa-apa, kita terima dulu aja lah ya, gitu. Silakan kelompok berikutnya. Kelompok 4 berarti ya, gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan dari kelompok 4 yang beranggotakan ada 4 orang, ada Teh Alivia, Teh Fitri, sama Pak Iwan dan saya. Jadi progres dari kelompok 4 itu sama seperti kelompok yang lainnya, yaitu sudah menerjemahkan bukunya dari halaman 1 sampai 24. Lalu sudah baca-baca juga sedikit, dan untuk objek kajian dan substansi kajiannya masih kami diskusikan. Paling udah sampai situ. Terima kasih. Oke. Cuma gitu aja, Bu. Sudah Pak, cukup. Oke. Ya udah, kita terima dulu aja. Kelompok berikutnya silakan. Ya, Pak. Saya dari kelompok 5 bisa apa screen ini ya Pak ya? Bisa di apa screen share itunya, materi PPT-nya. Pak. Silakan, siapa hostnya, siapa berikan kesempatan. Mau kelompok 5 dulu mungkin ya? Iya, kelompok 5 saya. Silakan Pak, udah dibuka Pak tadi Pak. Ininya security-nya. Udah dibuka. Udah dibuka untuk itunya share screen-nya. Oke, tapi saya ini dulu. Kalau nggak bisa saya kasihkan host ke Bapak. Oh ini ada. Bentar Pak. Yang ini. Ada? Iya, siap. Ya, ini Kak kelompok 5 ya. Ya, siap. Pak Tatang, punten. Ya. Pak Tatang, kok abdi jadikan host satunya? Kelompok 5, Pak Tatang. Oh, punten sanes. Oh, ulah jantan host ulah. Oh, kelompok Aines kelompok sabaraha? Kelompok 5. Mohon abdi ayeuna kan. Ya. Kelompok 5 Pak. Kelompok 5 mah Pak Dani, Pak Tony, Bu Sinta, sareng Bu Mia. Oh, mohon mangga. Abdi berarti kelompok 8 ya kada dirobinya. No Bapak mah kelompok 8 Pak. Pak Tatang. Iya. Maaf. Yuk. Siap. Pak Dani mangga Pak. Pak Dani, Pak Tony, Bu Sinta dengan Bu Nia. Yang tidak hadir catatan kedua setelah dari Maswi. Silakan. Pak Dani, Pak Tony, silakan Pak. Kelompok 5. Jadi badai kok abdi dipasihkeun ieu na. Udah, siap. Share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 5
ada 4 orang anggota, yaitu Pak Tony, saya sendiri, dan Bu Sinta. Mungkin nanti akan kami share mengenai apa yang setelah kami kerjakan. Mungkin ini baru progres aja Bapak ya, Bapak dan Ibu. Bentar saya mana ya? Vincent. Mau share screen, Bu? Udah bisa apa belum? Lagi dicoba di share screen dulu Pak Imam. Siap, Pak. Kalau nggak bisa nanti saya kasih hostnya. Bentar, Pak. Berapa orang di sekitar tempat ini? Pak Imam mau bantu dong. Siap, gimana Bu? Di saya ini ya. Share screen. Oh, sebentar. Di ini kalau settingnya udah dibuka sih Bu dari tadi. Sebentar. Oh, udah. Tapi udah. Bukan bisa ya. Ini hostnya di partisipasi. Belum Pak. Kak, Ibu di sini namanya siapa Bu di partisipan? Saya klik. Nia Kaniasi. Saya kasih Bu ya hostnya. Ya, mangga Bu Nia. Mangga. Dicobian. Coba dicoba. Ini kan oke kan? Oh, nah. Udah ada belum? Udah muncul? Masih proses belum? Belum muncul Ibu. Ini iya. Dialihkan Bu. Siap. Yes. Nah, ini mungkin untuk penjelasannya akan dibawakan oleh rekan saya, Bapak Tony. Kepada Bapak Tony, kami persilahkan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dosen, Ibu dosen, rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah siang hari ini bisa ikut serta di perkuliahan. Kelompok 5 ini mengenai memotivasi manusia dalam organisasi pendidikan. Tema yang kami angkat di sini sudah ditentukan sebelumnya oleh Pak Dokter, dan kami sudah baca buku yang memang direkomendasikan, kemudian sudah kami analisis masing-masing, lalu kemudian kami pecah dalam beberapa topik yang akan kita bahas dalam progres nanti. Topik yang pertama adalah motivasi dalam pekerjaan, yang kedua motivasi dalam pendidikan, dan yang ketiga motivasi kepemimpinan. Progres pengerjaan tugas yang pertama yang akan kita lakukan adalah mengumpulkan sumber literasi atau bahan penulisan buku. Kemudian yang kedua, membandingkan buku yang sudah ada dengan yang akan ditulis. Yang ketiga, studi banding ke lapangan untuk mengumpulkan data secara langsung. Dan untuk studi ke lapangan, ini Pak Dokter izin, kita masih berdiskusi mengenai tempat untuk penelitian, belum bisa dilaporkan progresnya hari ini. Kemudian lanjut Bu Nia ke bawah. Oke. Nah, untuk pembagiannya Pak. Pembagian tugas
pembagian tugas kita Pak Iwan dan Pak Dani ya. Pak Dani ini mengumpulkan sumber atau literasi bahan penulisan. Kemudian saya pribadi membandingkan buku yang sudah ada dengan yang akan ditulis. Kemudian Ibu Nia dan Ibu Sinta itu studi banding ke lapangan untuk mengumpulkan data secara langsung. Untuk sementara mungkin progres dari kelompok kita, Pak Dokter, Bu Dokter, karena sambil memahami progres situasi perkembangan saat ini di mana masing-masing memiliki kesibukan masing-masing juga, tapi kita tidak lupa akan tugas ini. Mohon mungkin arahan dan bimbingannya setelah apa yang kami tampilkan di slide sederhana ini, semoga Bapak dan Ibu bisa memberikan arahan untuk kita, karena memang sebetulnya kita masih bingung. Namun ini adalah progres yang bisa kita berikan saat ini. Nah, untuk sementara itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan tugas kelompok ini. Mungkin dari Ibu Sinta atau Pak Dani ada yang mau ditambahkan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian mungkin presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Mungkin saya menambahkan tadi mengenai topik itu motivasi dalam pekerjaan nomor 1. Ini mungkin akan kami uraikan bagaimana meningkatkan motivasi di tempat kerja. Yang kedua, motivasi dalam pendidikan. Ini mungkin akan diuraikan bagaimana cara memotivasi diri sendiri atau orang lain untuk belajar. Yang ketiga, motivasi kepemimpinan. Mungkin itu akan diuraikan mengenai bagaimana pemimpin dalam memotivasi timnya gitu dalam suatu organisasi atau satu lembaga. Mungkin topik-topik itu yang kami angkat, tapi dari 3 itu mungkin akan kami pilih salah satunya. Tetapi mungkin dalam kesempatan ini mungkin nanti kami kelompok 5 meminta mungkin masukan dan sebagainya, saran terutama dari Bapak Dokter dan Ibu Dokter harus bagaimana. Mungkin itu saja dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kelompok 5. Silakan dilanjut ke kelompok berikutnya ya. Kelompok 6 ya. Gitu. Silakan. Oke, terima kasih Pak Dokter. Izin share screen ya Bapak Ibu. Pak Imam bisa tolong bantu. Enggak Pak. Ya. Udah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dokter Waska sama Ibu Dokter Hermawati yang sudah memberi kesempatan kepada kami kelompok 6 yang mungkin terdiri dari saya sendiri Irham Fadila, terus Ibu Rosi, Ibu Popi, Ibu Henhen sama Bapak Sultan. Jadi kelompok kami terdiri dari 5 orang. Izinkan melaporkan progres terkait tugas kami mengenai filsafat ya, kelompok filsafat, di mana materi yang sudah Bapak Dokter kasih mengenai mengkaji buku dari halaman 153 sampai 174 kalau nggak salah ya. Nah itu udah progres kami sudah coba menerjemahkan bersama-sama, terus mengkaji Pak. Terus kami coba combine dengan literasi sebagai penunjang mengenai penyusunan perencanaan strategi dalam organisasi pendidikan. Nah, oke, selanjutnya
kami sudah coba mengkaji konsep dari perencanaan strategis menurut Mikret and Batch dan State Arizona Governor. Terus kami tadi coba kaitkan dengan literasi sebagai penunjang literasi yang lain. Nah, di sana kita dapat ruang lingkup menurut Mikret and Batch, di antaranya pemahaman lingkungan, pendidikan, perumusan visi misi, tujuan, strategi, implementasi strategi, evaluasi strategi, serta pencapaian pembelajaran dan penyesuaian. Nah, ruang lingkup dari materi yang kita kaji itu ada beberapa opsi gitu yang harus kita bahas secara bersama-sama dalam kelompok. Di antaranya ada mengenai visi dan misi tujuan, analisis lingkungan internal, eksternal, penetapan strategi, perencanaan keuangan, terus ada evaluasi dan pengukuran kinerja, pengembangan sumber daya manusia, terus penggunaan teknik pendidikan, serta humas dan kemitraan. Nah, setelah diskusi di kelompok, kami mengambil topik mengenai yang sekarang sedang hangat-hangat, Pak, terkait pengembangan mutu sekolah, khususnya di sekolah kejuruan tingkat menengah, yaitu mengenai humas dan kemitraan. Oke. Sedangkan lokasi yang kita ambil sebagai lokus yaitu di SMK BPI Bandung, yang letaknya di Jalan Burangdang ya Bu ya, kalau nggak salah. Sedangkan fokus yang kami ambil meningkatkan daya saing lulusan. Terus ruang lingkup kajian itu mengenai implementasi kerjasama link and match dengan industri dalam meningkatkan kompetisi lulusan di SMK BPI. Nah, mungkin kurang lebih bahasa yang sudah progres yang kami sampaikan mungkin baru sampai sini, Bu. Bapak Dokter, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itu tadi kelompok 6 ya, yang terdiri dari Pak Irham Fadila, Ibu Rosi, Pak Henen, Ibu Popi, Pak Sultan ya. Silakan dilanjut dengan kelompok berikutnya, kelompok 6 ya, kelompok 7 ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu Dokter untuk menyampaikan pemaparan progres dari kerja kami sampai hari ini. Pak Iman mohon ditampilkan. Siap, saya share screen dulu, Pak. Mangga silahkan, Pak. Sebelumnya mohon maaf, kami belum menyampaikan dengan media PowerPoint, baru urat-urat saja dengan tim. Apakah sudah kelihatan ya? Atau belum? Sudah, Pak. Belum. Sudah kelihatan itunya. Apa inisiatif. Ayana? Baik. Bapak dan Ibu, berdasarkan kemarin hasil kerja dari tim kami yang beranggotakan Pak Yuyus, kemudian Pak Atep, saya sendiri Yana Rohana, dan yang terakhir Pak Imam, mendapat tugas tentang topik manajemen mutu di organisasi pendidikan yang bersumber dari terjemahan buku karya M. Skrat dan Detas. Adapun yang dihasilkan kemarin itu kami sudah memasuki beberapa tahap yang dilakukan. Yang pertama menerjemahkan, kemudian telaah referensi bersama-sama, kemudian berlanjut ke lokus. Kami sudah memutuskan untuk lokasi diambil di SMA 27 Bandung. Adapun fokus kami dan ruang lingkup kajian yaitu untuk
menyampaikan upaya memperbaiki mutu pendidikan di SMA 27 Bandung melalui analisa rapor pendidikan, begitu ya. Karena kami sangat tertarik sekali dengan materi ini. Sepertinya masih banyak satuan pendidikan yang belum mengoptimalkan sumber data rapor pendidikan. Jadi kebetulan saya pribadi menjadi SMA 27 Bandung, ada berbagai catatan dinamis dalam sampaikan raport mutu pendidikan di SMA 27. Sepertinya ini menarik sekali, dan bagaimana upaya dari manajemen beserta warga sekolah untuk mengambil nilai manfaat, kemudian menindaklanjuti seperti apa SMA 27 mendapatkan data rapor pendidikan untuk ke depan dengan program yang lebih baik lagi, ya. Jadi sekali lagi untuk progres kami sudah sampai ke penentuan lokasi, tinggal kami sama-sama untuk turun ke lapangan melihat seperti apa keadaan di Satuan Pendidikan SMA 27 Bandung. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Pak Yuyus. Pak Dokter, Bu Dokter izin dengan Yuyus, jadi di SMA 27 itu nanti kami fokusnya akan lebih spesifik pada menganalisis 6 capaian indikator yang ada pada rapor pendidikan di sekolah tersebut. Nanti hingga muncul ada masalah yang dibedah dalam rapor itu. Pak Puter, suaranya Pak diperbesar. Suaranya apa kurang jelas, Pak Yus? Udah jelas ya, beberek-bekan ya. Beliau sedang dalam perjalanan, jadi suaranya mungkin agak terputus-putus. Jadi pada intinya kita akan fokus pada 6 capaian indikator yang ada di dalam isi rapor pendidikan Bu Dokter dan Pak Dokter untuk menjadikan aksi nyata di sekolah tersebut. Itu tambahannya yang kami fokuskan pada substansinya. Terima kasih Bu Dokter, Pak Dokter, dan teman-teman. Sama-sama Pak, terima kasih. Ya, mungkin Bu Dokter presentasi dari kami mungkin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke. Silakan dilanjut ke yang terakhir ya, kelompok 8. Terima kasih Bapak. Tolong Pak Iman, saya mau share screen ya. Ya Pak Tatang, sebentar. Terima kasih ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Udah kelihatan Pak? Udah ada? Masih proses Pak. Oh gitu. Aing gandeng. Masih belum bisa masuk Pak? Belum Pak, belum masuk. Oke. Dicoba lagi Pak, coba. Coba. Nah, mulai Pak, udah mulai. Udah. Ya, Oke. sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dokter dan Ibu dokter yang kami muliakan dan kami banggakan. Insya Allah sesuai dengan tugas yang Bapak Ibu berikan pada kami, kelompok 8 ya. Maaf ini di slide-nya kelompok 5 karena ada salah informasi. Karena tidak bisa bertatap muka langsung, hanya berdasarkan telepon dan WA. Jadi sementara ini saya tulis kelompok 5. Nah, di kelompok 5 ada 4 orang yang terdiri dari Pak Erwin Sondar Lubis, Pak Nitro, saya sendiri, Tatang Sutarjo, dan Bu Timur Iriani. Nah, laporan yang ingin saya berikan kepada Bapak dan Ibu dosen, sampai saat ini tugas kami topiknya adalah memaknai arti penting kepemimpinan dan manajemen pendidikan.
disusun oleh kelompok kami yang terdiri dari Bapak Erwin Sunar Lubis, Bapak Nitro, saya sendiri Tetang Sutarjo, dan Ibu Tri Iriani. Kelompok kami sudah membuat agenda kelompok, Pak, Ibu, bahwa dalam seminggu kita mengadakan pertemuan Zoom meeting yang terjadwal secara intensif, yaitu 3 kali dalam seminggu, Pak, untuk membahas tugas ini. Nah, yang kedua, terus-menerus pembagian tugas yang merata. Yang ketiga, sharing hasil tugas dalam pertemuan tersebut. Yang keempat, menyusun tugas bersama. Dan insya Allah nanti ada diskusi luring untuk waktu berikutnya di saat ada jadwal kuliah luring. Adapun progres yang hingga kini bisa kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Dokter. Topik kami sesuai dengan arahan dari Bapak Dokter dan Bu Dokter tentang mengenai arti penting kepemimpinan dan manajemen dalam pendidikan. Itu yang diambil referensinya dari buku Tebus 2010 dari halaman 1 sampai dengan 22. Dan alhamdulillah tugas itu langsung saya kerjakan bersama teman-teman, dibagi-bagi tugas yang sudah saya sebutkan tadi anggotanya, dan waktu di Zoom meeting itu sudah menentukan lokusnya atau tempat objek kajiannya, yaitu di LKP Global Learning Education Center yang beralamat di Jalan Situ Batu 2 nomor B1 dan B3 Bandung. Nah, setelah menentukan lokus, kami semua sepakat meminta company profile dari LKP tersebut untuk dipelajari, dikaji, dan alhamdulillah substansi kajian yang akan kami bahas nanti yaitu memperbaiki sistem evaluasi dan monitoring dan kajian peran kepemimpinan di LKP Global Learning. Karena ada beberapa hal sepertinya yang harus diteliti yang mudah-mudahan mendapat solusinya dari bahasan ini. Nah, adapun perkembangan penyelesaian progres per hari ini, saya ingin laporkan kepada Bapak dan Ibu Dokter, dari mulai tanggal 17 Oktober 2003, tim melaksanakan Zoom meeting membagi tugas. Tanggal 18-nya Zoom lagi, tim sudah membaca dan mempelajari tugas. Dan tanggal 19-nya, tim menyelenggarakan Zoom meeting kembali, menentukan lokus, dan membahas ruang lingkup kajian. Berikutnya sampai sekarang masih mempelajari company profil yang akan nantinya menjadi bahan penelitian sesuai dengan tugas dari Bapak dan Ibu. Barangkali itu secara umum laporan dari kelompok 8, Pak Dokter dan Ibu Dokter. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan tentu saja kami mohon arahan dan bimbingan, dan alhamdulillah sampai saat ini buku sudah per orang tuh udah 2 lembar berarti sudah dapat 8 lembar untuk nanti bahan kajian ke depan. Tinggal melihat kriteria atau sistematika polanya seperti apa, itu yang mungkin akan kami bahas bersama-sama. Barangkali itu Pak Dokter dan Ibu Dokter dari kelompok 8 yang bisa kami laporkan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tatang dan teman-teman dari kelompok 8 ya. Tadi sudah cukup baik apa yang disampaikan progresnya ya. Saya merasa terhibur dengan apa yang disajikan oleh kelompok 8 setelah menyimak dari 1 sampai yang terakhir barusan ya. Gitu. Makasih Pak. Baik, saya kira saya dulu ya Bu Helma, saya berikan dulu komentar umum dulu terhadap semua yang tadi disampaikan ya. Silahkan Pak Dokter. Ya. Jadi saya jujur aja saya agak geli sedikit ya, dikarenakan kalau di kampus sekarang kuping pisan Pak eta suara degung. Allahu Akbar. Mudah-mudahan di Bapak tidak terlalu terdengar. Pak Dokter. Ke Zoom tidak terlalu terdengar. Tidak terlalu terdengar ya gitu. Yes, ya. Baik, pertama-tama saya ingin sampaikan lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian, output yang diharapkan dari perkuliahan ini adalah nanti Ibu dan Bapak sekalian itu menyampaikan hasil kajian ya, hasil kajian atas dasar literatur
dan mini riset. Jadi itu gabungan ya, mini riset dan kajian literatur tentang topik atau tema yang sudah ditentukan untuk masing-masing kelompok. Itu yang pertama. Dan itu nanti diseminarkan pada beberapa minggu setelah kita ada di lapangan. Nah, dari perjalanan seminar itu sebetulnya nanti diharapkan kemudian membuahkan perbaikan-perbaikan yang bisa ditransfer ke dalam bentuk tulisan untuk buku ya gitu. Nah, maka kita akan sama-sama membuat buku yang disebut Bunga Rampai Chapter. Yang judulnya, tolong untuk selalu diingat, topik besarnya adalah membumikan filsafat dan teori administrasi pendidikan dalam praktek profesional di lembaga pendidikan. Itu tema besar dari Bunga Rampai atau book chapter kita ya gitu. Jadi intinya kelas ini akan menghasilkan satu buku berupa Bunga Rampai atau book chapter yang topiknya itu kurang lebih yang tadi saya sebutkan, sekali lagi, membumikan filsafat dan teori administrasi pendidikan dalam praktek profesional di lembaga pendidikan. Adapun isi buku ini terdiri dari 8 chapter. 8 chapter itu adalah hasil kajian dari 1 sampai 8 tadi, ya gitu. Ditambah mungkin ada chapter tambahan, itu insya Allah dari Bu Helma atau dari saya nanti akan memberi semacam primbol atau prolog atau epilog ya di depan dan di belakang. Yang di depan saya, di belakang Bu Helma, atau di balik Bu Helma duluan, saya terakhir di dalam buku itu gitu kan ya. Nah itu tolong untuk selalu diingat ya gitu. Jadi orientasinya ke arah situ. Bagaimana kita membumikan filsafat dan teori administrasi pendidikan itu dalam praktek profesional di lembaga pendidikan. Begitu ya Bu ya, untuk diingat ya gitu. Kemudian yang berikutnya, dari tadi yang disampaikan itu, mungkin saya ingin berikan arahan lagi. Begini Bapak dan Ibu sekalian, setiap topik itu kan ya, topik kajian itu yang diberikan literaturnya itu, sudah ada semacam judul dari buku itu. Administrasi, manajemen, dan organisasi sebagai contoh di kelompok 1 yang diambil dari buku Sheldon. Bukan berarti hanya buku itu yang dipakai, tapi silakan dibandingkan, dilengkapi dengan literatur lain, ya gitu, untuk memperkaya. Tapi dari topik yang ditulis di buku itu, setelah dikaji pasti akan ada sesuatu yang menurut Bapak dan Ibu sekalian itu menarik untuk dijadikan kajian, ya, dijadikan topik untuk dibawa, dikonfirmasi di lapangan. Ya bisa saja misalnya ya dari nomor satu yang administrasi pendidikan itu misalnya bisa saja Ibu dan Bapak kelompok 1 ini mencoba untuk mengemukakan implementasi administrasi modern dalam misalnya implementasi administrasi pendidikan dalam persaingan global atau dalam pelaksanaan pelaksanaan pendidikan modern di lembaga pendidikan modern. Boleh, jadi intinya gini, kalau dari topik yang dibaca di buku itu ada satu simpul tentu yang mungkin menarik perhatian Bapak, ambil topik itu, keluarkan jadi kajian untuk ditulis atau dipelajari lebih lanjut dan dikonfirmasi di lapangan gitu ya gitu. Itu maksudnya gitu kan ya gitu. Bisa difaham Bapak dan sekalian? Jadi tidak plek serupa judul buku itu seperti itu, enggak. Baca dulu, kemudian dari situ pasti ada intisari yang ada poin-poin tertentu dan tidak mungkin semua poin, ada poin tertentu yang jadi highlight yang Ibu dan Bapak tuh menarik untuk dirilis ke dalam kajian berikutnya ya. Kajian berikutnya baik literatur maupun di lapangan di mini riset itu. Begitu ya gitu. Saya ambil contoh ini pergeseran paradigma dan inovasi teknologi dalam manajemen. Tapi itu kemudian ke dalam topik manajemen virtual di masa pembelajaran kurikulum merdeka. Seperti itu contohnya. Mengambil prinsip yang ada di dalam buku Takar, kemudian bandingkan dengan sekarang, poin yang pentingnya kira-kira apa, ketemulah dengan topik yang tadi. Nah, topik itu kemudian yang dibawa ke lapangan untuk dikaji di objek kajian atau di lokus dan didalami dengan literatur lain.
Nah, itu yang dimaksud Bu gitu ya. Jadi sekali lagi tidak semata-mata judul buku itu kemudian menjadi eh, judul kajian Bapak, tapi ada satu poin yang mungkin bisa dikembangkan berdasarkan point of view, berdasarkan minat dan berdasarkan perhatian Bapak gitu kan ya gitu. Bisa ditangkap Bapak dan Ibu sekalian? Bisa itu ya, Bisa, kayak kalau Pak. diulang deh. Bisa, Pak. Ya. Biasa, Jadi Pak. sekali lagi ya bisa ya. Jadi si buku itu baca dengan bolak-balik ya gitu. Oh ternyata ini nggak ada poin yang benar, nggak kayaknya ada poin yang kayaknya menarik untuk dijadikan topik kajian saya ya. Topik kajiannya itu dibawa nanti ke lapangan dalam bentuk mini riset dan mengkaji literatur lebih lanjut. Jadi jangan mati oleh judul buku itu, tapi substansi yang ada di buku itu apa, kemudian ditarik untuk menjadi diolah kemudian sesuai dengan Gemba atau TKP atau lingkungan Bapak dan kepentingan gitu ya gitu. Contoh lain sekarang profesi dan cara pandang baru manajemen ya itu adalah Pak Muhammad Restu, Pak Kurniawan, Pak Bari dan Ibu Eli. Belum ini belum kemudian lokasinya contoh untuk globalisasi itu kan itu sebetulnya untuk menghadapi persaingan global, untuk arena globalisasi ya maka diperlukan baru ya cara pandang dalam pengelolaan lembaga. Bisa saja ibu dan bapak melihat bahwa sebetulnya yang paling penting dalam dunia pendidikan adalah meningkatkan profesionalitas guru misalnya gitu kan ya. Bisa saja itu diangkat sebagai isu yang dikaitkan dengan tema buku itu sehingga kajian ibu dan bapak itu misalnya adalah peningkatan profesionalisme gitu ya, melalui program pelatihan dan pemberdayaan dalam menghadapi iklim global dalam dunia pendidikan gitu contohnya ya. Bisa ditangkap Bu ya? Habis Siapa? ya. Baik, Pak, terima kasih. Biasa Bu. Itu contoh ya. Jadi saya di sini sedang menyampaikan bahwa jangan terpaku pada judul buku, tapi judul chapter itu, tapi Ibu dalamin supaya mengambil intisarinya dari semua yang ada ditulis di situ, ambil poin menarik berdasarkan minat dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Syukur-syukur ada relevansinya dengan dunia kerja yang dihadapi sehari-hari Ibu gitu kan ya gitu. Mudah-mudahan bisa difahami ya gitu. Terus berikutnya sebagai contoh tadi sudah sampai mana globalisasi ya, mengelola manusia dalam organisasi pendidikan ya gitu. Itu kelompok mengelola manusia dalam kelompok 4 itu sudah baca ya, tapi belum ada topik dan belum ada TKP lokasinya atau lokusnya ya. Itu silakan ditindaklanjuti saja. Nah, itu nanti bisa saja judulnya itu karena manusia dalam pendidikan itu di buku ini bercerita tentang salah satu prinsip manajemen yang dirilis oleh Vail. Bisa saja Bapak dan Ibu sekalian itu mencoba untuk meneropong persoalan ini dari sisi implementasi 14 prinsip Vail dalam lembaga pendidikan. Itu contoh ya gitu. Nah, tadi yang saya lihat kelompok 5 itu sudah agak menarik ya, memotivasi manusia ya, memotivasi manusia dalam organisasi pendidikan. Sudah ada topik, sudah ada TKP, kalau tidak salah ya di kelompok 5 itu. Nah, silakan itu dikembangkan lebih lanjut. Tinggal dicoba ini sudah benar nggak pemilihan kajiannya gitu kan ya. Tapi saya lihat tadi di antara kelompok yang lapor tuh di antara yang ada itu nomor 5 itu kelompok 5 itu sudah mencoba menyajikan agak lengkap lah ya, termasuk kelompok 8 nanti gitu kan ya gitu. Oke, nomor 6 itu ada memotivasi manusia dalam organisasi pendidikan. Sudah ada topik. Oh, kelompok berapa? Oke, pokoknya intinya mah gitulah ya. Satu lagi saya ambil contoh ya. Ini
ada kelompoknya berapa, nomor kelompok 6 kali ya, menyusun perencanaan strategi dalam organisasi pendidikan. Kita tahu salah satu fungsi dari perencanaan strategik adalah untuk meningkatkan daya saing atau meningkatkan mutu pendidikan ya. Bisa saja isu yang diangkat adalah menyusun perencanaan strategik untuk meningkatkan daya saing sekolah, untuk meningkatkan mutu lulusan dan lain sebagainya, boleh. Jadi silahkan itu dikembangkan sesuai dengan concern dan minat Bapak dan Ibu sekalian sekali lagi. Jadi jangan mati oleh judulku ya gitu. Nomor 8 tadi saya agak tertarik dengan nomor 8 itu ya, memaknai arti penting kepemimpinan dalam manajemen pendidikan. Saya lihat ini organisasinya sudah terbentuk dengan sangat baik loh ya. Dan itu tinggal dirilis Terima saja kasih, nanti Pak. akan seperti apa adanya ya gitu. Terima kasih, Pak. Begitu Bapak dan Ibu. Hari ini sangat dimaklumi untuk hanya bisa sampai progres ini. Tapi minggu depan kan luring. Kalau luring mah sudah harus komprehensif rencana kelompok itu. Jadi kelompok itu saya akan mengkaji ini ya, topik kajiannya ini ya, dengan melakukan mini riset di mana, dan beberapa referensi yang kita gunakan adalah ini. Keluarannya akan berbentuk apa, dan itu ditransfer ke dalam chapter buku berjudul seperti apa gitu kan ya gitu. Saya kira itu. Ini ada raise hand, silakan Pak Sofyan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon maaf memotong pembicaraan Bapak. Begini, Pak. Kami dari kelompok 2, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Rita, bahwa kelompok 2 itu kami sudah membacanya, mentranslate-nya, kemudian membuat poin-poin garis besarnya dalam bentuk PowerPoint. Nanti oleh Ibu Rita akan disampaikan, Pak. Jadi kepada Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, mohon masukannya nanti untuk kelompok kami juga untuk oleh Bapak dan Ibu Dokter, judul yang berkaitan dengan tadi yang Bapak sampaikan tentang membumikan filsafat dan teori administrasi pendidikan dalam praktek profesionalisme di lembaga pendidikan. Nanti disampaikan oleh Ibu Rita, Pak, berkaitan dengan materi di slide yang pertamanya. Bu Rita, dan Pak Dadang silakan untuk di slide-nya untuk ditampilkan Pak Dadang. Kurang. Izin share screen Bapak Ibu ya. Silakan Pak. Bu Rita? Tidak bisa ini share screen. Oleh hostnya dulu. Hostnya di Kadang mau share screen. Iya. Mohon. Siap. Kalau mau share screen itu tidak perlu pindah host, sebetulnya tinggal dibuka aja. Dibuka aja. Security-nya. Hostnya. Atau gimana dikirim PPT di silakan. Bisa dibuka aja. Udah bisa sekarang udah. Ya. Baik Pak, mohon Bangga, maaf tadi memotong jadinya Pak kajian yang sedang Bapak bahas. Bapak Ibu yang lain mohon di mute dulu selain Bu Rita yang dibuka. Berarti kita nonton. Hostnya di Pak Dadang, Pak. Hostnya Pak Dadang ya. Baik Pak Dadang, boleh sambil mungkin nanti dikeataskan seperti gitu ya. Pada intinya kelompok kami yang sudah membahas itu seperti tadi yang disebutkan Pak Sofyan, memang kami juga ada pembagian kerjanya gitulah ya. Nah ini diantaranya hasil yang kami sempat terjemahkan, kemudian kita analisa berkaitan dengan pergeseran paradigma dalam filosofi manajemen ini ya, tantangan masa depannya dan dalam organisasi globalnya seperti apa. Padahal punten tiasa nggak ke atas. Jadi ya ini yang sedikit akan kita bacanya ya berkaitan dengan pengantar. Ini berbicara tentang bagaimana memperkenalkan konsep manajer virtual itu seperti apa gitu ya, dan membahas beberapa tantangan yang dihadapi
dari para manajer, atau mungkin kalau di sekolah itu berkaitan dengan manajemen gitu ya. Jadi manajer virtual itu sendiri dihadapkan pada berbagai masalah, baik itu masalah gender, agama, komunikasi, ataupun isu lain nanti yang terkait dengan pengelolaan di tempat yang memenuhi yang terkait dengan berbagai ekspektasi budaya gitu. Padahal silakan ke atas lagi. Karena ini hanya gambaran ini saja singkatnya. Berikutnya ini berkaitan dengan manajer virtual itu sendiri apa ya? Tadi disebutkan manajer virtual itu menyiratkan gitu manajemen jarak jauh, di mana manajer ini tidak memiliki kontak fisik secara langsung dengan mereka yang dikelola. Nah, 3 isu utama yang harus diatasi oleh manajer virtual itu adalah orang, human-nya, proses, dan teknologinya, seperti gitu. Ini jadi terkait banget dengan manajer kita di sekolah. Next berikutnya Pak Dadang. Nah, manajemen hybrid di pasar global itu seperti apa sih gitu ya? Perubahan paradigma dalam filosofi manajemen itu tadi disebutkan ada tenaga kerja hibrida, baik yang terdiri dari para pekerja dari negara, budaya, atau subkultur yang berbeda, dengan menghadirkan tantangan bagi para manajer yang lebih terbiasa dengan homogenitas tenaga kerja. Jadi yang tadinya homogen, konvensional, dan sebagainya, kita harus siap dengan tantangan global ini, gitu, seperti gitu ya. Nah, silakan ya. Kemudian pergeseran filosofi manajemen mencakup pemahaman, pengertian tentang globalisasi, lokalisasi, dan globalisasi itu sendiri seperti apa. Itu mungkin silakan berikutnya. Bu Winda barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga di kelompok kami membahas tentang bias situasional dan kebutaan. Nah, di sini kami membahas bias budaya dan kebutaan merupakan perangkap manajemen kegagalan dalam menghargai ekspektasi pekerja, preferensi konsumen, regional, dan perbedaan kondisi pasar bahkan antara subkultur dalam suatu negara dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan atau hilangnya peluang. Nah, berikutnya yaitu kombinasi dari bias situasional dan kebutaan ditambah dengan kurangnya pemahaman dan apresiasi budaya dapat menghasilkan keputusan dan tindakan yang berdampak buruk terhadap produktivitas, profitabilitas, dan berkelanjutan organisasi. Silakan Pak Dadang bisa dikeataskan. Nah, di sini pemahaman perbedaan budaya. Manajer virtual perlu memahami norma dan harapan budaya di setiap lokasi di mana mereka ingin memperkerjakan pekerja atau memasarkan produk mereka. Manajer virtual harus melakukan perubahan paradigma dalam filosofi manajemennya. Manajer virtual harus mempertimbangkan penyelarasan gaya manajemen transaksional dan transformasional. Di sini ada 3 jenis manajemen virtual menurut Mukherjee dan kawan-kawan di tahun 2012. Di sini ada manajemen direktif, manajemen delegatif, dan manajemen bersama. Nah, bisa ke ataskan lagi Pak Dadang. Nah, pertimbangan komunikasi. Di sini ada target market, pemasaran yang efektif, membutuhkan komunikasi dalam bahasa lokal, dan harus melebihi terjemahan sederhana. Untuk memastikan produk memenuhi kebutuhan pasar lokal, informasi dan deskripsi produk juga harus sesuai dengan peraturan dan praktik setempat. Komunikasi harus selaras dengan harapan budaya tentang kesopanan dan mempertimbangkan hari libur, keagamaan, dan nasional setempat. Itu mungkin dari saya, silakan. Oke, satu lagi mungkin perbedaan budaya tingkat permukaan dapat menyebabkan kesalahpahaman, tetapi aspek-aspek yang tak terlihat
dan tak terucapkan di tingkat yang lebih dalam, yang seringkali tidak diakui, yang menyebabkan masalah yang lebih serius. Itu pendapat dari Zender, Zetting, dan Michael di tahun 2013. Stereotip dan bias budaya dapat mengancam kerjasama, kohesi, dan keselarasan organisasi, terutama dalam upaya untuk mendorong pertukaran informasi dan gagasan penting bagi manajer jarak jauh untuk memahami bagaimana manajemen dan hierarki sosial diperlakukan di unit-unit mereka yang jauh. Itu mungkin dari saya. Silakan untuk selanjutnya Pak Asep. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Atau Pak Sofyan, Pak Asep ada? Langsung saja mungkin Bapak ini karena kajiannya kajian buku ya. Nanti mungkin Pak Sofyan bisa menyimpulkan aja dari kemarin yang sudah kita rencanakan. Mangga Pak Sofyan ditutup mungkin dilakukan apa kesimpulan untuk perencanaan kita ke depan. Mangga Pak Sofyan. Baik, terima kasih Pak Asep. Tadi sudah beberapa poin, suara saya terdengar Pak Asep? Beberapa poin sudah diungkapkan oleh Bu Rita dan Bu Winda. Kemudian masih ada lagi poin-poin yang lain yang berkaitan dengan paradigma ini. Selain budaya, saya secara umum saja benturan budaya, kemudian tadi masalah gender, bagaimana perempuan dan laki-laki pada manajemen virtual, kemudian ada sambil dijalankan Pak Dadang ya, kemudian bagaimana mengelola berbagai budaya dalam organisasi virtual hybrid. Jadi di era sekarang, apalagi kemarin setelah COVID, maka kita mengkolaborasikan antara bagaimana manajemen virtual dan manajemen yang konvensional. Kemudian bagaimana di manajemen virtual kita membangun suatu manajemen yang efektif dan efisien, seperti yang kemarin Pak Dokter katakan, Pak dosen katakan bahwa di dalam pengelolaan harus ada yang efektif dan efisien. Kemudian di berikutnya ada menghilangkan rasa takut. Poin berikutnya adalah menghilangkan rasa takut di tempat kerja. Nah, dan yang terakhir adalah sebuah jalan ke depan bagi calon manajer virtual. Bagaimana kita membuka jalan, bagaimana di era 2024 ke depan bahwa generasi-generasi Z manajernya sudah tidak konvensional lagi, tetapi sudah virtual. Termasuk di dalam pembelajaran pun kita ke arah yang virtual. Sehingga dari sana kelompok kami membuat suatu poin bagaimana nanti ke depannya untuk judul itu, bagaimana pergeseran administrasi dari konvensional ke virtual atau digital, bisa masalah di e-raport atau di LMS, di e-book, di PKKS, dan juga di akreditasi yang sifatnya paperless. Jadi kami kaitkan bahwa bagaimana manajer virtual ini di pembelajaran, di manajemen sekolah, sudah tidak lagi berbasis atau tidak lagi konvensional, tetapi sudah virtual. Sehingga dimanapun guru, dimanapun siswa dapat belajar, misalkan melalui LMS, ataupun e-book, dan rapot pun siswa, orang tua sudah tidak perlu datang lagi ke sekolah. Dalam hal pengambilan rapot seperti hari ini selalu bisa melalui e-rapot yang sekarang sudah mulai digulirkan. Itu dari kelompok kami, Pak, dan rencananya selain kajian secara literasi, nanti mini risetnya rencananya kami akan melakukan di SMA 2 ya Pak Asep ya. Dan Bu Rita di SMA 2 mini risetnya berkaitan dengan paradigma manajer virtual ini. Itu Pak dosen, tadi saya menyampaikan bahwa kelompok kami sudah seperti ini. Apakah yang menjadi pertanyaan kami, apakah kami mengambil judul itu dari salah satu poin ini yang sudah ada, atau kami rangkum menjadi satu gabungan jadi dibuat dan satu gitu Pak? Misalnya begini, apakah kami hanya mengambil tentang manajemen hybrid saja, atau mengambil tentang masalah gender saja,
atau perbedaan budaya, atau kita menggabungkan seluruhnya Pak untuk dibuat bahan salah satu bagian dari buku chapter yang berkaitan dengan materi di kelompok kami tentang pergeseran paradigma di filosofi manajemen Pak. Barangkali itu Pak Dokter dan Ibu Dokter yang dapat kami sampaikan, juga Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa. Mohon masukannya Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Sofian dan teman-teman kelompok 2 ya. Saya jawab semuanya ataukah mengembangkan satu isu di antara banyak hal yang tadi dikemukakan. Sebelum saya menjawab itu, saya ingin sampaikan kesan saya senang dengan apa yang tadi disampaikan kelompok 2 ya. Ini rada out of the box. Kalau ini bisa digarap dengan baik, maka sebetulnya ini poin yang pasti punya nilai jual yang paling baik gitu ya. Dan topik ini akan sangat seksi asal Bapak dan Ibu sekalian itu mengemas dari kajian literatur yang komprehensif dan mini risetnya pun dilakukan dengan baik. Saya menaruh harapan banyak nih pada topik tentang manajer virtual. Terserah Bapak nanti akan mengambil judul apa, tapi dari topik itu saya melihat Bapak akan mencoba membahas tentang bagaimana administrasi atau manajemen klasik itu bertransformasi ke wilayah virtual yang membawa akibat dan resiko serta beban pada beberapa aspek, sumber dayanya, budayanya, hubungan sosialnya, hubungan manusiawinya, itu akan sangat bagus. Dan bagaimana itu diterapkan di sekolah, kalau ini bisa disajikan secara baik ya, ini punya nilai jual yang benar. Jadi menurut saya itu pertahankan total aja, jangan kagok Pak Sofyan dan Pak Asep ya. Semuanya dirangkum supaya benar-benar komprehensif. Bisa jadi ini adalah bab yang paling babon di antara semua chapter gitu, karena ininya bagus gitu kan ya gitu. Tanpa mengertikan arti yang lain juga pasti punya kontribusi. Karena kan tuntutan kita untuk membumikan filsafat dan teori administrasi pendidikan dalam praktek profesional itu bisa dilihat dari berbagai perspektif. Perspektif virtual yang kayak barusan, perspektif sumber daya manusia, perspektif organisasi, dan yang terakhir kepemimpinan tadi Pak Tatang ya, kalau tidak salah tentang makna kepemimpinan itu. Saya kira sejauh ini so far untuk ada beberapa kelompok yang secara representatif memberikan keyakinan pada saya bahwa ini akan menghasilkan yang bagus gitu kan ya gitu. Tinggal yang lain yang belum komprehensif, tolong dilengkapi, tolong nanti ditata ulang, dan minggu depan itu batas akhir kita berbicara tentang ini. Karena minggu depan itu kita ketemu virtual, kita matangkan, dan nggak usah ketemu lagi dengan Bu Helma dan saya, Bapak dan Ibu sekalian. Tadi itu ke lapangan, itu mengkaji mini riset ya, dan mengkaji literatur selama 5 minggu berturut-turut, baru ketemu lagi di kelas gitu ya gitu. Saya merasa cukup senang dengan apa yang tadi disampaikan oleh beberapa temannya. Jadi yang lainnya tolong nanti ini kan juga disamakan dengan itu. Kata kunci yang ingin saya berikan kayak barusan, tidak mati oleh judul, tapi kembangkan itu ke dalam hal-hal yang menurut pandangan Bapak dan Ibu sekalian itu kelihatannya gitu kan ya, ini kok sangat benar kalau dirilis pada dunia pendidikan hari ini gitu ya gitu. Begitu komentar sementara dari saya, Bu Helmawati. Barangkali ada masukan dari Ibu. Sekali lagi ya, sekarang giliran Bapak dan Ibu sekalian mematangkan. Kalau nanti minggu depan bukan lagi progres, tapi kemudian ada presentasi yang yang komprehensif, yang menjelaskan kemana kelompok ini akan bekerja, apa yang ingin dihasilkan, bagaimana itu caranya dicapai, kemudian kira-kira apa yang masih dibutuhkan sehingga kami bisa memberikan pembekalan di minggu depan ya. Silakan Pak Dadang Raisen tadi, silakan. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan proyek yang nanti akan kami laksanakan di kelompok 2 mengenai manajemen virtual, itu barangkali salah satu poin yang akan kami kembangkan adalah bagaimana manajemen virtual ini memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai dan secara umum berdampak kepada kinerja lembaga begitu.
Karena sejak pandemi kemarin kita memang diarahkan untuk masuk ke era digital, walaupun kalau di sekolah ada plus minusnya begitu terkait dengan pendidikan karakter dan sebagainya, tapi mudah-mudahan melalui proyek kami ini kami bisa menemukan titik terang terkait dengan bagaimana manajemen virtual ini dilaksanakan di sebuah lembaga pendidikan, misalnya di satu sekolah. Nah, barangkali kami akan mencoba berupaya untuk mengkaji dari berbagai sudut pandang. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan ini dalam jangka waktu 2 atau 3 minggu ke depan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Dadang, ya kalau tadi Bapak menyampaikan kami akan berusaha, nah giliran saya kami akan mendukung, kan gitu Pak ya, gitu. Dengan sepenuh hati agar ini bisa dirilis dengan sangat baik, sehingga saya yakin kalau ini digarap ya semua kelompok menggarap dengan cara yang cara pandang yang seperti ini akan sangat baik buat apa portofolio kelas ini ya gitu. Terima kasih Pak Dadang ya dan kelompok 2 tadi yang sudah memberikan banyak saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa menyenangkan hari ini dengan topik itu. Silakan Bu Winda. Terima kasih Pak, saya ingin dari kelompok 2. Pak, apabila kami menemukan kesulitan atau misalkan ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu dosen, mungkin suatu saat kami konsultasi ke Bapak dan Ibu. Itu aja mungkin Pak, terima kasih. Ya, insya Allah kami akan senang dikonsultasi ya. Dan insya Allah kami akan berikan sebisa mungkin konsultasi yang konstruktif buat Ibu dan Bapak sekalian ya gitu. Oke, kelompok 2 sudah Pak Asep sudah bicara, Pak Sofyan, Bu Wina, Bu Rita, Pak Dadang. Oke ya, good luck, itu bagus. Tinggal dicoba di action plan-nya aja lah, step by step untuk mewujudkan tugas ini ya, mini riset, kajian literatur, kemudian outputnya, serta nanti isian book chapter-nya ya gitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak, saya kira Bu Helma akan menambahkan dong ya untuk ini. Karena Bu Helma itu akan menjadi pembimbing yang luar biasa menyenangkan buat Bapak Ibu sekalian ketika ini digarap di lapangan dan digarap finishing touch-nya gitu kan ya gitu. Silakan Bu Helma. Siap Pak Dokter, hatur nuhun. Baik, Bapak Ibu, senang apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Tentu menjadi penting, ada beberapa catatan yang saya sangat tekankan nanti untuk kita pahami bersama. Satu, penting memahami arahan, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita membaca buku karangan-karangan para ahli dari luar negeri, itu ada yang memang buku babun itu adalah buku konsep-konsep. Ada yang memang di dalamnya adalah sudah praktis Bapak Ibu. Jadi ada konsep sedikit namun praktisnya banyak. Di antaranya adalah buku-buku yang Bapak Ibu terima pada tugas ini. Dan di dalamnya itu adalah banyaknya uraian-uraian, implementasi, kemudian gambaran-gambaran tentang saat ini, begitu ya. Padahal esensi atau teori yang disampaikan adalah tidak terlalu sebanyak yang dibaca di halaman yang Bapak Ibu terima, seperti itu. Kemudian ingat, buku-buku luar negeri itu biasanya kalau yang dia juga adalah buku-buku chapter, namun dikemas sebagaimana yang Pak Dr. Waska sampaikan, dikemas dalam satu tema tunggal, satu tema besar. Biasanya mereka juga di luarnya itu adalah editor, begitu ya. Editornya siapa? Di dalamnya biasanya setiap bab atau setiap tema bahasan itu adalah ditampilkan nama-nama penulisnya. Biasanya seperti itu. Sehingga Bapak Ibu memahami tema apa yang akan kita bahas, begitu ya. Tema apa yang Bapak Ibu dapatkan per kelompok, bacalah terjemahannya dahulu. Tanpa Bapak Ibu memahami terjemahan, tentu kita tidak tahu isinya apa. Nah, setelah diterjemahkan, Bapak Ibu rap kembali, saring kembali, saripatinya apa yang dibahas pada tema-tema tersebut. Contoh, Bapak Ibu, pada kelompok 1 misalnya ya, di situ ada tema secara teori dan konsep sebetulnya. Ada administrasi, ada manajemen, dan organisasi. Nah, kemudian misalnya kelompok 2, pergeseran paradigma dan inovasi teknologi dalam manajemen.
Nah, ini adalah tema yang dibahas dalam bab tersebut, misalnya buku Takar begitu ya. Di situ saya lihat sudah per bab begitu bahasannya. Kemudian globalisasi dan cara pandang baru dalam manajemen, mengelola manusia dalam organisasi pendidikan, memotivasi manusia dalam organisasi pendidikan. Kelompok berikutnya menyusun perencanaan strategik dalam organisasi pendidikan. Kelompok 7 manajemen mutu di organisasi pendidikan, dan ke-8 memaknai arti penting kepemimpinan dan manajemen pendidikan. Nah, Bapak Ibu, dari sub-sub tema tersebut, kemudian tadi sudah ada arahan dari Pak Dr. Waska, yaitu dengan judul membumikan filsafat dan teori administrasi pendidikan dalam praktik di lembaga pendidikan. Maka Bapak Ibu, saya sangat setuju. Yang berikutnya adalah, yang penting berikutnya adalah, yang terbaik dari tugas ini adalah bukan membuat Bapak Ibu bingung. Yang terbaik adalah apa yang bisa dikerjakan yang sesuai dengan tema kita, sesuai dengan judul buku besar yang akan nanti kemudian menjadi payung dari tema-tema tersebut, dan Bapak Ibu mudah mengerjakannya. Saya mencatat tadi Pak Dr. Waska menyatakan kalau di buku itu terlalu luas bahasan, Bapak Ibu bisa mengambil tema yang pas dengan praktik di lapangan seperti apa. Saya tadi melihat dari kelompok 1, walaupun masih bingung, tadi Pak Misbahudin begitu ya, kelompok-kelompok berikutnya sudah banyak sekali melakukan progres-progres yang luar biasa, bahkan sudah membuat tema sendiri implementasi sampai ke lapangan, dan saya sangat bangga sekali. Kemudian Bapak Ibu, di dalam tugas, ingat Bapak Ibu, tadi kita sudah sepakat ya, bahwa dari perbab yang Bapak Ibu dapatkan tugas tersebut, Bapak Ibu pahami esensi teori atau konsep sebetulnya apa yang dibahas di bab tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu cek prediksi di lapangan di mana kita akan menganalisis berdasarkan teori atau konsep bab tersebut. Seperti itu. Kalau sudah, maka langkah berikutnya, Bapak Ibu, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu goalnya adalah book chapter, maka berarti di dalam penulisan semua kelompok harus memiliki susunan sistematika yang sama. Sehingga jangan sampai nanti ketika Bapak Ibu per kelompok sudah selesai misalnya bahasan-bahasannya atau makalahnya, ternyata ketika disandingkan dengan kelompok lain itu memiliki berbeda struktur. Kalau berbeda struktur, nanti editor terakhir yang agak kewalahan karena pasti butuh waktu untuk menyusun. Berhubung saya punya pengalaman menulis buku, Bapak Ibu, karena sudah ada beberapa karya saya walaupun belum banyak. Pak Dr. Waska mungkin lebih banyak dari saya, begitu ya. Bapak Ibu saya mah kedul, Bu. Saya mah termasuk orang yang kedul menulis buku, Bu. Oke. Boleh dicek Bapak Ibu nanti di Google boleh, begitu ya, buku Helmawati misalnya. Di situ ada beberapa buku. Dan kebetulan saya juga Pak Dr. Waska menjadi bagian dari biasanya penulis book chapter, baik itu di Kemendikbud ataupun di Kemenak, begitu. Nah, itu harus ada susunannya. Sehingga nanti Bapak Ibu selama 5 pertemuan setelah minggu depan ya, minggu depan kita kumpul di kampus, luring. Insya Allah tadi Pak Dr. Waska mengamanahkan Soros KBH bagaimana gitu ya. Nanti kita buat framework yang sama, kerangka berpikir yang sama untuk setiap kelompok perbahasannya. Karena Bapak Ibu akan lebih bagus sesuai arahan awal Pak Dr. Waska membuat makalah begitu. Dari makalah tersebut nanti kita langsung menjadikan sistematika per bab. Contoh Bapak Ibu, latar belakang masalah atau pada bab 1 misalnya ya, bab 1 pendahuluan adalah latar belakang masalah. Itu penting sekali. Begitu. Sebab apa? Seperti yang Pak Dr. Waska sampaikan, di awal dan akhir buku itu nanti akan ada pendahuluan. Nah, nanti kita akan mengambil pendahuluan dari setiap bab itu. Tidak perlu banyak, 1-2 halaman cukup. Sehingga nanti kita akan saring, misalnya tugas saya adalah merapikan bab pendahuluan. Nanti Pak Dr. Waska kebagian misalnya di akhir, di penutup ya, mengaitkan dengan konteks konteks forecast ke depan, misalnya di akhir, atau simpulan, itu misalnya Pak Dr. Waska boleh, atau nanti dibalik, Pak Dr. Waska yang pendahuluan, saya nanti yang forecast ke depan, sekiranya buku ini penting, ke depan dikaitkan dengan konteks bagaimana, begitu ya, atau
Ini menjadi hal yang esensi sehingga ini penting untuk menjadi bahan bacaan misalnya, sebagai satu di antara bahan bacaan. Bapak Ibu, maka yang pertama adalah pendahuluan penting sekali. Bapak Ibu kan sudah dapatkan ya bagaimana membuat makalah di Uninus. Kemudian bagian kedua atau bab kedua itu nanti ada kajian kepustakaan. Boleh juga disebut dengan kajian teori atau konsep, begitu untuk bab 2. Nah, konsep utamanya adalah bab atau teori atau konsep yang Bapak Ibu bahas. Itu teori utamanya, yang dibahas yang tugas dahulu. Baru setelah itu Bapak Ibu tambahkan dengan teori atau konsep di luar penulis atau pengarang buku atau pengedit buku yang Bapak Ibu terima. Kalau Sheldon misalnya, di luar Sheldon apa nih? Siapa saja yang mengangkat atau mengungkap tentang manajemen, administrasi, dan organisasi. Nah, itu tambahkan sebanyak-banyaknya. Itu sebagai pembanding penambah wawasan Bapak Ibu ya. Namun di lapangan, alat analisis yang akan kita gunakan adalah tetap yang tugas kita yang sudah diberikan per kelompok. Itu alat analisis pertamanya. Yang lain nanti sebagai pensupport begitu ya, atau pendukung dari apa yang akan kita kerjakan dan menambah penguat dari analisis yang kita pergunakan. Seperti itu. Kemudian jangan lupa walaupun hanya 1 lembar, Bapak Ibu nanti metodologi mini riset, metodologi penelitiannya harus ada gitu ya. Bapak Ibu misalnya secara umum menggunakan metode kuantitatif begitu ya. Dengan pendekatan metode deskriptif dan pendekatan kuantitatif begitu. Atau kualitatif ya, maaf, kualitatif. Kemudian yang bab keempatnya adalah implementasi. Bapak Ibu kan akan ke lapangan. Bagaimana implementasi dari konsep atau teori yang Bapak Ibu pegang sebagai konsep utama sesuai dengan buku yang kita pergunakan. Buku bab tadi, yang di bab 2 tapi yang utamanya, yang tugas kelompok dari dari bahasan per bab tersebut. Jadi yang bab keempatnya adalah implementasi dan analisisnya seperti apa di lapangan. Dengan tema bahasan atau subtema bahasan yang Bapak Ibu pergunakan sesuai dengan teori utama. Nah, terakhir baru simpulan Bapak dan Ibu. Nanti saya tuliskan sehingga nanti di kelompok bisa di-share begitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu, kalau susunannya setiap kelompok sudah sama 8 itu, nanti pada saat kita membuat book chapter, latar belakang masalahnya kita tarik semua ke atas. Jadi Bapak Ibu pada bab-bab tersebut sudah masuk kepada kajian teori utamanya apa. Begitu. Itu bagian A misalnya ya. Jadi Bapak Ibu misalnya nanti di bab 2 berarti kan kelompok 1 menjadi bab 2 dan seterusnya. Kelompok 1 misalnya. Kajian teori utamanya nanti di bab 2 itu adalah administrasi, manajemen, dan organisasi misalnya. A itu tentu saja nanti teori dan konsep atau pengertian dan seterusnya dari administrasi, manajemen, dan organisasi. B-nya nanti kita masuk ke implementasi. Metode penelitian nanti kita tarik juga bisa ke bab 1 yaitu di latar belakang masalah begitu ya, di daerah situ. Sehingga nanti di bab 2 itu fokus semuanya kajian teori, kemudian implementasinya seperti apa, kemudian rekomendasinya apa. Itu per bab gitu. Jadi kita sudah punya konsep yang sama setiap kelompok. Seperti itu Bapak dan Ibu, ingat carilah yang mudah begitu ya. Apa yang diarahkan yang mudah. Jadi jangan mencari-cari yang sulit begitu. Jangan mencari-cari yang akan membuat Bapak Ibu nambah tugas. Oleh karena itu Bapak Ibu, contoh tadi menarik sekali karena saya pun pernah membawakan tentang raport pendidikan, itu keren sekali. Jadi ketika Bapak Ibu berbicara tadi tentang mutu pendidikan dalam organisasi pendidikan, misalnya Bapak Ibu mengaitkan dengan tema kekinian, yaitu bagaimana meningkatkan mutu pendidikan melalui raport. Misalnya, di mana lokusnya di mana? Langsung sebutkan di situ. Nah itu menjadi judul untuk makalah, kajian teorinya berarti sesuai dengan mutu yang ada di situ. Kemudian implementasinya di lokusnya seperti apa. Kemudian yang tadi yang virtual, perubahan begitu ya, paradigma dari pendidikan tradisional atau manual ke era digital itu menjadi sangat penting sekali. Dan kelompok-kelompok lainnya tentu sangat bagus idenya, tinggal kita eksekusi minggu depan. Artinya minggu depan kita finalkan sampai Bapak Ibu konsepnya pas, matang,
kemudian 5 minggu berikutnya Bapak Ibu ke lapangan dan menyusun. Itu saja Bapak dan Ibu. Kemudian bagaimana ke struktur-struktur dari penulisan buku, itu menjadi hal yang penting sebagaimana tadi saya sampaikan. Tentu kita menggunakan standar dari kampus begitu ya, atau sebagaimana yang tadi disampaikan juga bisa. Yang penting Bapak Ibu, tugas kita selesai dengan mudah begitu ya, hasilnya sesuai harapan. Itu saja Bapak dan Ibu dari saya, Pak Dr. Waska. Dari saya itu saja sementara. Hatur nuhun. Baik, Bu Helmawati, terima kasih. Saya kira perkuliahan kita hari ini poinnya adalah itu saja. Ya silakan di follow up biar Bapak dan punya waktu yang cukup untuk diskusi. Saya senang tadi ada yang ini berinisiatif untuk diskusi melalui Zoom kelompok 8 kalau tidak salah. Kelompok Pak Sofyan pun demikian intens komunikasinya sehingga menghasilkan sesuatu yang solid lah dalam penentuan topik maupun penentuan lokus. Silakan itu dikembangkan, tapi waktunya hanya seminggu karena minggu depan mah harus sudah final. Final dalam pengertian sudah Bapak udah yakin tentang dan Ibu tentang ini, tinggal kami yang melurus-luruskan sedikit kalau ada yang perlu diluruskan. Ya, gitu. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Tambahan Pak Dr. Waska, izin. Bapak Ibu, yang hal-hal yang tadi yang Bapak Ibu sudah sudah kemas per kelompok, kalau bisa di-report atau dilaporkan di grup. Jadi kami bisa baca. Kemudian juga saya akan mencoba untuk membuat struktur sistematika penulisan bukunya ya Pak Dokter ya. Disesuaikan dengan tema-tema yang akan dikembangkan oleh rekan-rekan mahasiswa. Sehingga nanti kita sudah memiliki daftar isilah begitu istilahnya Pak Dokter. Daftar isi, betul. Sehingga kita akan mengacu ke situ ketika di lapangan. Itu akan lebih mudah. Begitu mungkin Pak Dokter? Ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ada komentar, ada masukan, ada hal yang mau disampaikan? Silahkan, mumpung kita bisa berkumpul, walaupun virtual. Atau sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup ya kita akhiri saja karena sebentar lagi akan ada azan. Saya merasa takut azan terganggu oleh saya dan Bu Helma dan kita. Itu ya, gitu. Pak. Gitu kan ya. Bagaimana? Cukup jelas Bapak dan Ibu sekalian? Alhamdulillah jelas. Cukup jelas Pak, terima kasih. Ya. Baik, kalau sudah jelas nanti minggu depan kami tunggu ya. Minggu depan luring ya, supaya kita lebih intens diskusinya. Lebih kenal lah kalau luring untuk membahas sesuatu itu. Dan lebih meyakinkan ketika Bapak nanti akan memasuki lapangan gitu kan ya, tidak ada keraguan sedikit pun, tidak akan bertanya-tanya yang enggak, tapi udah yakin oh ini yang saya kerjakan. Cukup jelas Bapak dan Ibu sekalian? Cukup Pak. Cukup Pak. Oke. Punten KM itu siapa di kelas ini? Saya lupa terus mengingat-ingat. Pak Yuyus. Pak Yuyus Pak. Pak Yuyus. Pak Yuyus ada Pak. Mana Pak Yuyus tekela? Kebetulan beliau tuh sedang ada monep Pak di KCD 8. Oke. Ya sudah, kalau tidak ada Pak Yuyus silakan representatif kelas closing statement dari kelas, setelah itu ditutup oleh Bu Helma. Silakan siapapun yang mau mewakili closing statement untuk hari ini dan perkuliahan kita. Siapa yang mau mewakili silakan. Pak Tatang, silakan Pak Tatang. Oh iya, makasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah kita semua sekelas D2 diberi kesehatan untuk bisa hadir dalam virtual ini dengan harapan semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak dosen dan Ibu dosen kita Pak Waska dan Ibu Hermawati memberikan suatu ilmu manfaat barokah untuk menjadi solusi di masa yang akan datang. Semoga Bapak dokter dan Ibu dokter terus diberi barokah ilmu, barokah sehat, barokah keluarga, barokah kesehatan, barokah cita-cita yang belum tercapai. Itu saja barangkali Pak dari teman-teman dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Helma langsung ditutup saja. Baik, sebelum ditutup saya mau bertanya dulu ini. Pak Dadang Rosada, nama di absennya siapa Pak Dadang? Dadang Rosada Bu.
Memang ada ya? Kok saya nggak ada ya? Di saya, Baru Pak. Bu, baru masuk pertemuan Nah. ini. Nah loh, tuh Pak Dokter Waska. Baru Oke. masuk kapan Pak Dari Dedang? daftarnya minggu kemarin Bu, baru daftar. Berarti baru hadir memang hari ini ya Pak Dedang ya? Ya betul, karena baru daftar, Ya, bukan tidak betul. masuk. Ya. Sehingga ini wajah baru bagi saya, siapa gitu nih, kayaknya Alhamdulillah Bu. ya Bu Rita ya. Bu Rita ada senyum-senyum aja lihat wajah baru. Baik, Pak Dedang Baru masuk. Pak Dedang sudah masuk grup belum? Sudah Bu, sudah. Baik, nanti Pak Dedang silahkan tulis nama lengkapnya ya, apa betul Pak Dedang Rosada atau siapa nama lengkapnya, agar saya tuliskan di absen. Karena kami tim dosen memiliki absen sendiri khusus untuk menilai kehadiran dan keaktifan secara objektif. Selain Baik, itu, terima Bapak kasih. Ibu tetap wajib mengisi litera. Karena litera nanti terkait dengan akumulasi kehadiran Bapak Ibu dan hak Bapak Ibu mendapatkan nilai atau tidak. Hati-hati Bapak Ibu di litera kalau tidak salah 90% wajib hadir. Kalau tidak, walaupun Bapak Ibu nilainya A, nilai tidak akan keluar. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu kami sampaikan agar Bapak Ibu nanti yang sudah rajin-rajin ternyata lupa isi absen, nah itu sehingga kita menghindari hal-hal yang akan membuat Bapak Ibu merugi. Kalau saya bagaimana Bu? Hitungnya yang 3 pertemuan? Pak Dadang kalau memang masih diterima di kampus, bagaimanapun berarti kami harus menerima Pak Dadang juga, kan begitu ya? Iya. Jadi 3 hari ke belakang ya itu di Rusoh lah Pak Dokter Waska gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Yang penting ke depannya Pak Dadang wajib hadir terus, karena dianggap Pak Dadang kan 3 kali kemarin baru datang. Insya Allah. Insya Allah Bu. Jangan sampai nanti ada stigma bahwa Uninus menerima di tengah pertemuan dan nilai tetap bagus, mahasiswa lulus begitu ya. Jangan sampai begitu. Ingat, prodi kita akreditasinya unggul. Jadi mari kita jaga sama-sama mutu kita, kualitas kita, sehingga tetap menjadi prodi yang baik, menghasilkan mahasiswa dengan lulusan bukan hanya nilai baik, tapi memang berkualitas keilmuannya. Amin. Bapak Ibu, kita tutup bersama-sama. Sebelum membaca, alhamdulillah kita membaca dulu surat Al-Asr wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati Kita baca basmalah bersama-sama sebagai penutup. Alhamdulillah. Pas azan, Pak Dokter Waska, terima kasih atas arahan, bimbingan, dan tambahan wawasan pengetahuan yang luar biasa. Bapak Ibu yang bersemangat hari ini full hadir, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa share di grup apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan dalam preparing atau penyiapan tugas kita dalam bentuk book chapter, outcome begitu ya. Saya siap nanti membantu dalam membuat daftar isi sehingga Bapak Ibu punya rambu-rambu. Kemudian per kelompok pun kita akan buat apa saja sistematikanya. Demikian Pak Dokter Waska, mangga. Sudah ditutup sama Ibu saja, silakan. Oh, sip. Mangga Bapak Ibu mahasiswa tidak perlu difoto bersama kembali karena saya sudah melakukan candid dan sudah membuat laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bos Sugeng. Yes. Lupa tadi nombol, Bos. Katanya Ya, atas nggak kelihatan muka ini.